Berlatar di kota Taipei, dunia bawah tanah terbagi menjadi 4 wilayah utama. Benteng Utara, Timur, Selatan, dan Barat. Masing-masing dikuasai oleh geng yang memiliki aturan serta kekuatannya sendiri. Bagi mereka, pertarungan bukan sekedar adu fisik, itu telah menjadi bagian dari rutinitas harian. Bahaya mereka hadapi tanpa ragu, namun menjadi seorang gangster tidak berarti bebas berbuat semaunya. Seorang gangster yang berhasil harus memiliki prinsip hidup. Dan inilah Gatao Like Father Like Son. Nah guys, bagi Anda yang masih bingung sama cerita Gatao, tenang aja ya, alur Gatao 1-3 udah Minho rangkum, linknya ada di deskripsi. Cek dulu ya. Beberapa tahun berlalu dan kini cerita berfokus pada lalakon baru dari film ini, seorang pria yang baru saja bebas dari penjara, ia bernama Meng. Baru beberapa menit menikmati udara kebebasannya, Meng sudah disambut oleh seorang sahabat setia yang telah menantinya sejak lama. Meng melihat sahabat-sahabatnya hadir di hari pembebasannya. Meski status kriminal masih melekat pada dirinya, saat itu Meng menyadari satu hal penting, masih ada orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Perasaan itu menyentuh hatinya jauh lebih dalam dari luka apapun yang pernah ia rasakan. Tak hanya itu, Bao Qing dan adik Meng yang bernama Freddy Pan turut merayakan kebebasannya dengan cara yang sederhana, makan bersama layaknya sebuah keluarga. Adegan kemudian berpindah kepada para abah-abah gangster yang sudah bau tanah, para tetua dari 4 benteng yang dulunya dikenal karena peperangan yang tiada henti. Kini di usia senja mereka, semua itu tinggal sebagai kenangan masa lalu. Sambil duduk santai dan bermain mahjong, mereka menikmati peran sebagai petinggi geng yang telah mencapai perdamaian. Wilayah penjualan barang haram telah dibagi secara adil. Ada satu janji yang mereka pegang teguh, tidak akan ada lagi perebutan wilayah. Di era modern dan serba canggih seperti sekarang ini, para tetua sepakat bahwa setiap masalah cukup diselesaikan lewat musyawarah, bukan dengan kekerasan. Dengan keyakinan itu, mereka pun melanjutkan permainan mahjong sambil bercanda seperti anak kecil. Namun, dari arah samping, tampak sosok seorang pemuda anak dari tetua Ko yang lebih dikenal dengan nama Komar, pewaris geng Benteng Barat. Berbeda dengan para tetua yang menginginkan perdamaian, Komar justru memiliki pandangan yang bertolak belakang. Ia merasa bahwa perdamaian hanya membuat geng terlihat lemah dan kehilangan wibawa. Dalam diam, sambil menatap para abah-abah yang tengah bermain mahjong, Komar yang dikenal memiliki sifat brutal, ambisius, kokoro, pokoknya adrenalin yang kuat, mulai menyusun rencana-rencananya sendiri. Kita kembali kepada Meng yang tengah berpikir keras tentang langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Setelah bebas dari penjara, benaknya dipenuhi 2 pilihan. Apakah ia harus kembali ke dunia laknat atau memulai hidup baru dengan membangun bisnis kecil-kecilan bersama adiknya. Nah, jadi adiknya kini telah membuka usaha kedai teh boba bersama sang istri. Meng mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan kota ini, sebuah kota yang penuh dengan lingkungan toksik dan bayang-bayang masa lalu yang kelam. Ia juga berniat membantu keuangan adiknya, apalagi dalam waktu dekat adiknya itu akan menjadi seorang ayah. Namun, di balik niatnya yang mulia, Meng masih merasa dirinya membutuhkan sebuah pegangan. Ia pun mengutarakan permintaannya kepada Qing untuk memberinya satu pekerjaan besar. Mendengar permintaan itu, Qing hanya tertawa sambil menggeleng pelan. Baru juga beberapa hari bebas, udah minta kerjaan besar. Santai dulu bro. Tepat di tengah keraguan itu, Bao tiba-tiba menyodorkan 5 gepok barang haram. Godaan yang nyata itu membuat Meng kembali terhasut oleh Bao dan Qing. Keinginan untuk menjauh dari masa lalu seketika goyah. Ia pun mulai bertanya-tanya barang sebanyak itu akan dijual kepada siapa. Bao telah menyiapkan jawabannya, geng Da Kyoto yang berarti Benteng Barat. Tujuan mereka jelas, menyerahkan barang tersebut kepada Komar, anak dari tetua Ko yang dikenal sebagai preman narkoba.
Boy. Meng masih diliputi kebingungan, namun penjelasan Bao tentang siapa Komar sebenarnya sebagai putra dari tokoh besar dalam jaringan barang haram cukup memberi gambaran. Tanpa banyak pertimbangan, Meng, Qing, dan Bao segera bergegas untuk menjual barang tersebut kepada Komar. Malam harinya, mereka bertiga tiba di sebuah klub malam yang merupakan milik Komar. Tanpa ragu, mereka merangsek masuk ke dalam, membawa barang yang hendak ditawarkan. Sementara itu, dari sisi lain ruangan, tangan kanan Komar yang bernama Scorpio memperhatikan mereka dengan penuh kecurigaan. Ia tidak senang dengan kedatangan Meng, Qing, dan Bao. Diam-diam, ia memberi perintah kepada anak buahnya untuk menghabisi mereka. Di saat semua orang tengah larut menikmati dentuman musik dari DJ yang tampil di atas panggung, suasana tiba-tiba berubah. Setelah perkelahian yang berlangsung sengit, ketiganya akhirnya dibawa untuk menghadap Komar. Saat pertemuan itu berlangsung, Komar mempertanyakan asal-usul mereka, ingin tahu dari geng mana mereka berasal. Dengan tenang, Meng menatapnya dan menyampaikan bahwa dirinya tidak bergabung dengan geng manapun, dan kedatangannya semata-mata untuk menawarkan bisnis haram. Mendengar penjelasan itu, Komar hanya tersenyum tipis. Ia memberikan pujian atas keberanian mereka yang telah mengacaukan klub miliknya. Namun, di balik senyum itu, Komar memberikan syarat jika mereka ingin menjalankan kerjasama, ada ujian yang harus mereka lalui terlebih dahulu, yaitu melakukan perampokan terhadap sebuah kasino bawah tanah yang dikuasai oleh geng Benteng Utara. Sebagai bentuk keseriusan, Komar menyodorkan perlengkapan untuk menjalankan aksi berbahaya tersebut. Baginya, ini adalah langkah awal yang harus ditempuh jika mereka benar-benar ingin menjalin kerjasama. Melihat situasi yang semakin tidak masuk akal, Qing merasa tidak nyaman dengan cara Komar menjalankan bisnis. Ia pun mengajak kedua sahabatnya untuk pulang karena tak ingin mereka terjerumus lebih dalam ke dalam lingkaran gelap ini. Namun, Meng merasa dirinya sudah terlalu jauh melangkah dengan beban tanggung jawab terhadap adiknya yang sedang kesulitan membiayai persalinan sang istri. Ia merasa tak punya pilihan lain. Akhirnya, Meng menyetujui permintaan Komar. Namun, di balik keputusan itu, ia menetapkan satu syarat. Jika misi ini berhasil, maka Komar harus membeli seluruh barang haram milik mereka bertiga. Singkat cerita, kita diperlihatkan sebuah kasino bawah tanah tempat Bos Ren, ketua geng Beiguan yang berarti gerbang utara, sedang asyik bermain Juned bersama anggotanya. Tempat itu milik Bos Chun dari geng Beiqing atau geng Benteng Utara. Kedua geng ini sama-sama menguasai wilayah Benteng Utara, namun berada di kota yang berbeda. Saat Bos Ren sedang mengeluarkan sejumlah uang, tiba-tiba terdengar suara letusan bedil mimis. Ternyata itu adalah ulah dari tiga sahabat yang sedang menjalankan misi perampokan. Bos Ren tetap tenang menghadapi situasi tersebut, berbeda dengan Bos Chun yang langsung bersembunyi di bawah meja Juned karena panik. Meng dan dua sahabatnya langsung melancarkan aksinya. Dengan kemampuan mereka sebagai atlet tangan, mereka berhasil merampas uang taruhan milik Bos Ren dan Bos Chun. Ren yang tidak merasa keeng tetap bersikap santai lalu meminta ganti rugi kepada Bos Chun. Chun yang kesal karena tempatnya baru beberapa hari beroperasi sudah mengalami kerugian besar langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapa dalang di balik perampokan ini.
Sementara itu, di geng Benteng Barat yang baru saja menerima suplai barang haram dari Meng, Qing, dan Bao, Komar langsung bergerak cepat. Tanpa membuang waktu, ia memerintahkan Scorpio untuk segera mengedarkan barang tersebut. Target mereka jelas, merebut wilayah Beicheng yang dipimpin oleh Master Hada. Dengan kebrutalannya, Scorpio mulai melancarkan aksinya di wilayah tersebut. Ia menangkap para pengedar yang bukan berasal dari Benteng Barat, melainkan dari dua wilayah gangster lainnya. Langkah agresif ini adalah bagian dari strategi Komar untuk memperluas kekuasaan gengnya. Dan ya guys, gerakan mereka itu begitu cepat, brutal, dan tanpa ampun tentunya. Di sisi lain, geng Ding Juang yang dipimpin oleh Peng merasa dikhianati. Komar mulai mengusik wilayah mereka tanpa izin dengan menjual barang haram di area kekuasaan Ding Juang. Merasa tidak terima, Peng mendatangi Komar secara langsung untuk memberikan peringatan. Namun dengan polontong, Komar justru memberi tawaran licik. Ia menyarankan agar wilayah Ding Juang menjadi miliknya, dan jika Peng mau mendukungnya, maka keuntungan yang didapat akan lebih besar. It's a business. 为什么不是我们一起赚呢？跟你一个人合作。Come on. Menurut Komar, zaman sudah berubah dan Master Yung terlalu kolot untuk memimpin geng Ding Juang. Peng hanya diam. Diam itu bukan karena takut, tapi karena ia masih menghormati ayah Komar, yaitu Master Ko. Jika bukan karena Master Ko, mungkin Komar ini sudah pejet saat itu juga. 还卖到我的地盘，装属于我的地盘呢？太传统，太老派了。 Sementara itu, di sisi lain, Master Hada dan Master Yung, dua penasihat senior dari geng Ding Juang dan Beicheng, baru saja kembali dari pertemuan rahasia para tetua. Namun, dalam perjalanan pulang, mereka dihadang oleh pasukan Komar. 样子啊！你别吹你也吹我呀！大哥，前面干你娘的个！好热闹。 Ternyata, Komar telah mengirim tangan kanannya Scorpio untuk menyerbu dan membantai para tetua dari kedua geng tersebut. Serangan ini merupakan bagian dari strategi Komar untuk menundukkan mereka. Tangan kanan Peng yang diam-diam mengawasi pergerakan ini segera melaporkan kejadian itu. Peng yang menerima kabar melalui telepon langsung tersulut emosi. Tanpa pikir panjang, ia mengeluarkan pakakas dan menodongkannya ke arah Komar. Ia merasa batas kesabarannya telah habis. 把你当弟弟，你真以为你是老大？我只想跟你合作，你想清楚一下吧。走。 Peng menyeret Komar keluar dan memaksanya pergi ke lokasi tempat Master Hada dan Master Yung sedang diserang oleh anak buah Scorpio. Di saat bersamaan, Master Yung melangkah maju mendekati Scorpio. Dengan tatapan tajam, ia menyampaikan bahwa jika Scorpio datang membawa pasukan sebanyak itu, maka lebih baik sekalian menghabisinya. Jika tidak, maka geng Benteng Barat akan dihancurkan tanpa ampun, bahkan termasuk Master Ko sekalipun. Setelah itu, Yung kembali berjalan ke arah Master Hada. Sementara itu, Scorpio yang merasa tertantang oleh ancaman tersebut, tiba-tiba... Situasi semakin memanas, ketegangan antara generasi lama dan generasi baru mencapai titik puncak. Kini, pertarungan bukan lagi sekedar soal wilayah, tetapi soal kehormatan. Dalam keadaan yang sedang paciwe, tongkat baseball mulai tingsuliwar. Tiba-tiba... Ya, Peng yang baru tiba di lokasi pertarungan segera memerintahkan anak buahnya untuk menabrak kerumunan yang sedang gelut. Namun, para gangster justru tidak gentar. Mereka malah mengerumuni mobil tersebut seperti semut menemukan gula.
Tepat saat Peng keluar dari mobil, ia melepaskan satu tembakan dan membedil seorang gangster yang akhirnya berhasil meredam kekacauan itu. Tak lama kemudian, Bos Ren tiba bersama anak buahnya menjadi penengah di tengah konflik geng ini. Yung yang sejak awal menahan amarah langsung menggablok Komar agar jera. Sementara itu, Bos Ren memberi peringatan tegas kepada Scorpio dan Komar agar lebih berhati-hati dalam bersikap. Kalau kau bosan hidup, datanglah padaku. Aku Ren dari geng Beiguan. Kalau kau bertingkah bodoh lagi, kau akan menyesal bertemu denganku. Ya, sudah dipastikan dari film Getao 1 sampai film ini bahwa Bos Ren dan gengnya, geng Beiguan, adalah salah satu kekuatan paling disegani di dunia bawah tanah Taipei. Geng ini dikenal bukan hanya karena strategi dan kekompakan mereka, tetapi juga karena kebrutalan serta kekuatan yang tak pernah ragu ditunjukkan dalam setiap konflik. Tak heran jika tiga geng besar lainnya di Taipei menaruh rasa takut sekaligus hormat kepada Beiguan. Mereka tahu bila Beiguan sudah turun tangan, maka pertarungan tak akan selesai tanpa korban. Komar yang selalu pikar sepen perep dengan penuh keyakinan menyatakan kepada Peng bahwa mulai saat ini ia akan bergerak untuk menjadi gangster nomor 1 di Taipei. Jalan mereka pun kini berpisah, masing-masing menempuh takdirnya sendiri. Keesokan paginya, Komar justru mendapat amarah keras dari ayahnya sendiri, seorang tetua senior yang dulu turut menyusun perjanjian kode etik antar geng. Bagi sang ayah, tindakan Komar ini sudah jauh menyimpang dari kesepakatan lama. Dunia hitam bukan hanya tentang kekuasaan, tapi juga soal kehormatan dan batas. Ia mengingatkan bahwa andai bukan karena nama besar ayahnya, Komar sudah kojor malam itu juga. Sementara itu, di tempat lain, Ren dan Peng sedang membicarakan insiden semalam. Ren heran melihat Peng terlihat lemah di hadapan Komar. Ia juga menyinggung sikap Komar terhadap Master Yung dan sindiran yang dilontarkannya. Menurut Ren, Komar ini suatu hari bisa saja merebut seluruh wilayah Peng. Keyakinan itu membuat Peng geram, terlebih karena anak buahnya sendiri kini lebih banyak mengikuti arahan Ren, bukan dirinya. Situasi ini menempatkan Peng dalam dilema besar, mengingat dulu dialah yang mengajarkan Komar tentang cara bertahan di dunia gangster. Singkat cerita, malam harinya, sebuah geng besar berkumpul dalam sebuah jamuan makan malam. Para tetua telah sepakat untuk melupakan kejadian kemarin demi menjaga perdamaian. Mereka tengah merayakan ulang tahun Master He, mantan anggota geng Benteng Barat yang kini menjadi pengusaha properti. Tak hanya ulang tahun, Master He juga menyampaikan ide untuk membangun pusat hiburan baru di kota tersebut. Ia berharap dukungan dari para tetua geng. Namun, usul itu langsung ditolak. Bagi mereka, proyek itu terlalu beresiko, terutama karena menyangkut penggusuran warga dan biaya kompensasi besar. Di sini, wajah Master He pun tampak kecewa. Di sisi lain, Master Kui dari geng Beiguan mencoba mencairkan suasana. Ia paham jika suasana hati He tidak dijaga, pertemuan malam itu bisa berakhir kacau. Setelah makan malam, Master He datang ke kediaman Ko. Ia hanya ingin menenangkan pikiran setelah mengalami penolakan dari para tetua geng dalam pertemuan sebelumnya. Ko menerima kehadirannya dengan ramah, menyuguhkan teh hangat, dan menawarkan suasana tenang. Dalam perbincangan itu, Ko menyampaikan rasa terima kasih karena Master He telah menjaga Komar selama berada di Amerika. Sebaliknya, He menyebut bahwa Komar adalah anak muda yang penuh ambisi. Beberapa saat setelah pertemuan, Komar memerintahkan Scorpio untuk mengirim sejumlah uang kepada Meng dan dua sahabatnya sebagai bentuk penghargaan atas suplai barang haram. Namun, Scorpio yang merasa posisinya mulai tergeser, mulai menyimpan dendam. Ia mulai menilai bahwa kepercayaan Komar kini lebih condong kepada trio tersebut. Ketika Meng, Ching, dan Bao datang untuk mengambil uang tersebut, tiba-tiba Scorpio dan para penayagannya melakukan pengkhianatan.
Mereka merampok uang itu dan meninggalkan ketiganya begitu saja. Namun, takdir kembali berbalik. Sebuah mobil pan berhenti mendadak di depan mereka. Tanpa sempat melawan, mereka langsung diseret masuk ke dalam mobil dan diculik oleh kelompok tak dikenal. Semua terjadi begitu cepat, tidak ada pertanyaan, tidak ada penjelasan. Ternyata, dalam penculikan tersebut adalah bos Ren. Ia telah mengetahui bahwa para pelaku perampokan kasino adalah Meng, Ching, dan Bao. Mereka dibawa ke sebuah lokasi terpencil, diancam akan dikubur hidup-hidup jika tidak mengungkap siapa otak dari perampokan itu. Namun, tak satu pun dari mereka mau berbicara. Ching dan Bao dilempar lebih dulu ke dalam lubang. Meng yang melihat itu panik, tetapi tetap memilih bungkam. Akhirnya, tubuh Meng ikut terhempas ke dalam lubang. Ketika Ren bersiap memberi perintah kepada anak buahnya untuk mulai mengubur ketiganya hidup-hidup, tiba-tiba mendengar pengakuan trio perampok, Ren murka. Ia kesal karena sejak awal panglima geng itu sudah mengusiknya. Dengan nada keras, ia memperingatkan mereka. Ia menegaskan bahwa jika ia menginginkan menemukan mereka tidak butuh waktu 1 menit. Setelah menyampaikan kekesalannya, Ren berbalik dan pergi. Namun, jauh tangan kanan Ren menyarankan agar mereka langsung dieksekusi di tempat. Meski amarahnya membara, Ren masih menyisakan belas kasihan. Ia menyerahkan ketiganya kepada Chow bersama sebuah pakakas seolah memberinya pilihan. Beberapa saat kemudian, Panda datang memberi dorongan dingin agar Chow menembak mereka sekedar ingin melihat apakah keputusan itu akan membawa penyesalan. Keesokan harinya, Komar menemui Master He. Mereka sepakat untuk menyingkirkan para tetua geng yang dianggap menjadi penghalang bisnis Master He. Komar menyetujui, menyebut bahwa para tetua itu sudah bau tanah dan hanya memperlambat perkembangan zaman. Master He pun mengibaratkan para tetua itu seperti belut yang terlalu lama dilindungi oleh selaput geng. Dan selaput itu menurutnya sudah waktunya dihancurkan. Langkah pertama dimulai dari wilayah Beiguan. Karena geng ini yang terkuat, maka pengacauan harus dimulai dari sana. Namun, rencana itu terendus. Jauh tangan kanan Ren menghadang gerakan Komar. Akhirnya, pertarungan hebat pun pecah. Baku hantam yang begitu brutal dan epik. Akibat semua kekacauan ini, Master Kui dan Ren menegur Master Ko. Namun, Ko tetap membela anaknya. Ia mengatakan, seburuk apapun Komar, dia tetap darah dagingnya. Melihat sikap emosional Ko, Master Kui dengan tegas menyatakan bahwa jika bukan karena Master Yung yang menengahi, situasi sudah berubah jadi pembantaian saat itu juga. Namun, Ko justru menantang. Ia mengatakan, jika ada yang berani menyentuh anaknya, maka perang antar geng tak terhindarkan. Dengan tenang, Kui hanya menjawab bahwa anak mula yang memulai semuanya. Malam harinya, Ching dan Bao mendatangi klub milik Komar. Mereka telah mengetahui bahwa dalang di balik perampokan uang mereka adalah Scorpio. Namun, bukannya bertanggung jawab, Scorpio justru memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi mereka. Beruntung, Pretipan datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka dengan menyandra Scorpio. Setelah kekacauan itu, Scorpio dimarahi oleh Komar karena berani mengkhianati rekan bisnisnya. Namun, Scorpio merasa kesal karena Komar selalu membela Meng, Ching, dan Bao. Ia menolak campur tangan Komar, menyuruhnya mengurus ayahnya sendiri, lalu pergi dengan amarah membara.
Merasa dipandang sebelah mata, Scorpio melampiaskan dendamnya. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang kedai teh milik adik Meng. Akibat serangan brutal itu, adik ipar Meng yang sedang gede beteng terluka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Tak tega melihat kondisinya, Meng langsung mendatangi markas geng Beiguan dan menemui Bos Ren. Ia menyerahkan seluruh uang yang pernah ia rampok sebagai bentuk penebusan dosa, sekaligus menyatakan niat untuk bergabung dan membantu Beiguan dalam membalas dendam kepada Komar. Namun, Ren tidak serta-merta menerimanya. Ia tahu bahwa Meng masih punya urusan yang belum selesai dengan Scorpio. Ren memberi satu syarat, selesaikan dulu urusanmu dengan Scorpio, baru setelah itu kamu layak bergabung dengan geng Beiguan. Akhirnya, Meng memberanikan diri mendatangi Scorpio. Ia menyampaikan bahwa dirinya ingin mengakhiri seluruh kerjasama dalam bisnis haram bersama Komar, karena kini ia telah bergabung dengan Bos Ren. Meng juga menegaskan bahwa ia akan segera meninggalkan lingkungan Benteng Barat. Namun, Scorpio justru menanggapi niat tulus itu dengan tawa penuh ejekan. Ia merasa puas karena telah berhasil melukai keluarga Meng. Tak sanggup menahan emosi, Meng pun melampiaskan amarahnya dengan menghajar anak buah Scorpio hingga mereka tak walakaya. Usai mengalahkan mereka, kini Meng harus berhadapan langsung dengan Scorpio. Sayangnya, Scorpio menunjukkan tindakan pengecut. Ia memilih menggunakan pakakas untuk mengakhiri pertarungan. Dalam kondisi sekarat, air mata Meng mengalir pelan. Ia mengenang keluarga dan sahabatnya yang selalu mendampingi langkahnya. Hingga akhirnya, Meng harus kojor di tempat itu juga. Keesokan paginya, Ching, Bao, dan Pan adik Meng yang masih larut dalam duka mendalam datang ke markas Bos Ren. Mereka memohon bantuan untuk membalaskan dendam atas kematian Meng. Pan bercerita dengan lirih bahwa sang kakak adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Sejak kecil, Meng rela putus sekolah demi menghidupi mereka karena keduanya adalah anak yatim piatu. Mendengar kisah tersebut, hati Bos Ren luluh. Meskipun dirinya pernah menjadi korban perampokan oleh Meng, namun kini ia sadar bahwa mereka hanya dimanfaatkan oleh Komar demi kepentingannya sendiri. Dengan perasaan simpati dan rasa keadilan yang kuat, akhirnya Bos Ren menyetujui permintaan mereka. Dalam keheningan, Ren memperhatikan para sahabat Meng yang menangis di hadapannya. Ia pun mulai menyusun rencana. Dugaan kita benar, Ren menghubungi Chun dan mengungkapkan bahwa dalang di balik perampokan kasino bukanlah Meng, melainkan Komar. Begitu mendengar kabar itu, Chun bersama para anak buahnya segera bergerak mendatangi Komar untuk menuntut balas atas keberaniannya mengusik bisnis kasino yang selama ini dijaga ketat. Dan akhirnya, Chun pun meledak dalam kemarahan. Ren yang sudah mengetahui kabar tentang perkelahian antara Chun dan Komar segera menemui tetua Kui untuk meminta izin agar geng Beiguan dapat bergerak menghajar Komar berserta kelompoknya. Mendengar permintaan itu, Kui dengan tegas menjawab bahwa mereka tidak bisa membiarkan Chun kalah begitu saja. Ia pun memerintahkan seluruh anak buahnya untuk bersiap menghadapi perang yang tampaknya sudah tidak terelakkan. Sementara itu, di tempat lain Komar merasa harga dirinya telah diinjak-injak oleh Chun. Ia pun segera menghubungi Master He meminta bantuan untuk mengerahkan pasukan guna menyerang markas milik Bos Chun. Namun, tanggapan Master He sangat berbeda dari yang Komar harapkan. Dengan nada dingin dan penuh sindiran, ia menolak permintaan tersebut secara halus. Ia mengingatkan Komar agar tidak gegabah
dan menyindir bahwa jangan sampai ia malah harus menjenguk Komar di rumah sakit. Meski begitu, Komar tidak mengurungkan niatnya. Ia tetap bersikeras untuk melanjutkan rencana penyerangan demi menjaga wibawanya. Namun, di balik penolakan itu, Master He justru menyusun rencana licik. Ia memerintahkan anak buahnya untuk melukai keneng ayah Chun yang tak lain adalah Master Hada. Aksi ini dilakukan bukan untuk menyerang langsung, melainkan demi memicu kesalahpahaman antar geng. Tujuan utamanya jelas, mengadu domba semua kelompok gangster sebagai bentuk balas dendam atas penolakan para tetua terhadap tawaran bisnisnya. Meski begitu, Master He memberikan satu perintah tegas, dalam misi ini tidak boleh ada yang terbunuh. Di sisi lain, Chun sedang merayakan keberhasilannya karena telah berhasil membalas tindakan Komar yang sebelumnya merampok kasinonya. Ia bersuka cita bersama para anak buahnya, bernyanyi dan berpesta dengan penuh semangat. Namun, saat Chun sedang larut dalam kegembiraan dan menyanyikan lagu di pasir huncut, tiba-tiba ya, Komar benar-benar datang ke tempat itu bersama anak buahnya, membawa amarah yang membara untuk menghajar Chun dan seluruh kelompoknya. Dibutakan oleh emosi tingkat akut, Komar melayangkan pukulan ke arah Chun. Namun, dalam kekacauan itu, Chun berhasil melarikan diri dari ruang karaoke dan menyelamatkan diri sementara waktu. Di sisi lain, anak buah Chun yang mengetahui bahwa bos mereka tengah diserang segera datang ke lokasi dan berusaha mengevakuasi Chun. Pertarungan brutal antara kedua kelompok gangster pun pecah seketika. Tepat saat Chun sedang dikejar oleh puluhan, bahkan ratusan anggota gangster, Bos Ren tiba di lokasi bersama Ching, Bao, dan Chow. Tanpa membuang waktu, Ren segera menyusul Chun yang hampir tertangkap dan dikeroyok oleh Komar dan Scorpio. Sayangnya, Chun tetap terpojok dan akhirnya tertangkap. Dalam keadaan tidak walakaya, Chun menjadi sasaran amukan Komar dan Scorpio. Namun, tepat saat itu pula, Bos Ren datang bersama ratusan anak buahnya untuk menyelamatkan Chun dan sekaligus membalaskan dendam atas kematian Meng. Tanpa banyak cincong, Ching langsung menerobos ke tengah pertempuran, menghajar Komar dengan penuh amarah. Melihat hal itu, Bos Ren juga ikut turun tangan membantu Ching untuk mengkucurkan Komar. Di sisi lain, Scorpio yang merasa bahwa kekalahan semakin dekat mulai panik dan berniat melarikan diri dari medan pertempuran. Ching yang menyadari hal itu segera mengejarnya, namun langkahnya terhenti saat melihat Chow sedang dikeroyok. Ia pun memutuskan untuk menolong Chow terlebih dahulu dan akibatnya Scorpio berhasil kabur dari kejarannya. Sementara itu, Ren masih terus menghajar Komar. Ia benar-benar rudet dengan kelakuan Komar yang sudah berani merampok uangnya dan memecah belah banyak pihak. Komar yang sudah dalam kondisi tidak walakaya tak lagi mampu melawan. Namun, tepat saat itu, Peng tiba di lokasi untuk menyelamatkan Komar. Meskipun kecewa, Peng masih menganggap Komar hanyalah anak muda yang belum mengenal sepenuhnya dunia gangster. Akhirnya, Peng membawa Komar yang sudah tidak berdaya itu ke hadapan para tetua gangster untuk diadili. Di markas para tetua, Komar
Komar mendapat teguran keras. Semua tetua memarahinya karena telah berani mengacaukan kestabilan wilayah yang selama ini dijaga dengan susah payah. Di saat suasana memanas, Chun datang tanpa banyak bicara dan langsung memukul Komar dengan alasan bahwa Komarlah yang telah memotong keneng ayahnya. Melihat hal itu, Peggy yang sebelumnya masih merasa iba terhadap Komar tiba-tiba mulai ragu. 弄到我头上嘛，对不对？ 为什么一定要搞成这样啊？ Ya, sejak saat itulah perpecahan di antara para gangster semakin parah. Master He telah berhasil menanamkan benih keraguan dan memecah kepercayaan di antara para pemimpin geng. Di waktu yang sama, Master Ko, ayah Komar, yang mengetahui anaknya dibawa ke hadapan para tetua, segera datang ke markas. Ia terkejut saat melihat Komar yang sedang kokosehan terbaring lemah karena luka tembak yang belum pulih. Sambil menatap tajam ke arah semua tetua yang duduk mematung, Ko merenung baginya kehormatan dan kode etik geng kini sudah tidak dihargai lagi. Merasa kehul, Ko menantang para tetua dan berkata agar mereka tidak ragu untuk melawannya atau membidiknya langsung. Sebagai seorang ayah, ia merasa bahwa dirinya dan anaknya sudah tidak dianggap lagi. Dengan penuh luka di hati, Ko membawa Komar keluar dari tempat itu. Di rumah, Ko yang diliputi stres akibat semua kejadian itu mulai kehilangan kendali. Ia memasangkan alat ke tangannya untuk merasakan efek ngeplay dan ngelag, berniat menggunakan barang haram sebagai pelarian dan tekanan yang ia alami. Saat jarum akan menembus kulitnya, Komar datang dan membantu sang ayah menyuntikkan barang tersebut. Dalam ketenangan saat itu, Ko tampak lebih tenang. Komar pun berpamitan, menyatakan bahwa ia akan kembali ke Amerika demi meredakan konflik yang semakin tak terkendali. 我这活该，是这个老辈。我走了。 Di akhir film, di sebuah pemandian, Master Ko menemui Master He. Ia sudah mengetahui siapa dalang dari semua kekacauan ini. Dengan nada tegas namun tenang, Ko berkata bahwa He lah yang melakukan tindakan keji terhadap Hada. Ia menyadari bahwa He adalah musuh dalam selimut. Ko memperingatkan agar He berhenti menyeringai seolah tak bersalah. Mendengar itu, wajah He terlihat tegang dan penuh ketakutan. 你咪當做我什麼都唔知。是啊，哪嚟阮大橋頭嘛被幫你鎖？你樣你賣個笑。 Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Panjang kan? Dari kisah ini ya kita belajar bahwa dalam dunia sekeras gangster pun pengkhianatan dan keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Rasa hormat, loyalitas, dan kepercayaan itu mahal. Sekali rusak, sulit diperbaiki. Nah, kalau kalian jadi salah satu karakter di cerita ini, kalian bakal berdiri di pihak siapa? Ren yang tegas, Komar yang nekat, atau Master He si biang rusuh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, Minho tunggu. Oke, akhir kata, ingat ya, jangan coba-coba jadi gangster kalau napas masih ngos-ngosan. Saya Minho, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.